egois, Bunga. Lagi pula, tak ada kewajiban kau harus ikut lomba itu. Aku ini seniman masa depan. Pundakkulah peradaban itu nantinya. Apakah bila kau tidak ikut lomba itu, predikat seniman maka dicabut? Bisa saja. Bang, orang-orang akan lupa dengan karya-karya yang kuhasilkan. Mereka luput dalam diskusi warung kopi. Bukan begitu indikator penilaiannya. Aku menduga kau hanya mengincar hadiahnya, kan? Jika menang, uang bisa kau belikan buku, membayar pajak motormu yang sudah bertahun-tahun mati, atau sekedar mencukupi kebutuhan aktivitas kesenianmu, kan? Kali ini kau salah. Aku sungguh ingin menasbihkan diri sebagai seniman sejati, bukan seniman royalti. Kalau memang begitu, menulislah terus tanpa harus menunggu lomba. Tidak bisa aku buktikan sekarang. Butuh rekam jejak. Bertahun berselang, kau pasti bisa menilai dengan terang. Benih-benih yang kusemai akan bermekaran menjadi bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu. Kau itu baru menanam benih, Bunga. Jika benih itu tumbuh, merawatnya akan lebih susah. Sebelum kau katakan, sudah aku pikirkan. Pupuknya pun sudah aku siapkan. Benih itu pasti akan tumbuh subur. Kopi sudah kusiapkan sebagai bahan bakar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Namun kau harus ingat, aku tidak mau menjawab pertanyaan yang sudah pernah aku jawab. Jangan jadi keledai, Bunga. Mengharap hasil berbeda dari tindakan yang sama. Jadi, apa tema lomba penulisan naskah itu?
Tema lomba ini adalah upacara tradisi sebagai sumber penulisan naskah lakon. Mana menurutmu? Klasik. Wow. Oh iya, Itu bukanlah tema baru. Menjadi baru. Karena kau baru mengalaminya. Sebelum teater modern berkembang seperti sekarang, mulanya teater tradisional selalu bersentuhan dengan agraria. Apabila itu dikaitkan dengan siklus semesta, religi akan menjadi tematik yang dominan. Mulanya, teater itu bersifat sakral, tidak bisa dilakukan sembarang waktu. Harus ada alasan dan juga maksud tertentu, sesuai dengan sistem kepercayaan masyarakatnya. kalau begitu, bagaimana dengan pertunjukan yang berbau upacara tradisi? Jangan-jangan kau masih ragu dengan istilah upacara tradisi. Bukan begitu maksudku. Tak usah kau jawab. Biar aku jelaskan secara teoritis. 4 fungsi teater tradisi. Yang pertama, sebagai sarana upacara. Upacara dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang runtun, mulai dari awal hingga akhir. Tahapan itu bisa kita sebut sebagai alur. Kemudian, orang-orang yang berada di upacara itu disebut sebagai aktor. Lalu, tempat dan segala konteks yang berhubungan dengan upacara itu disebut sebagai latar, setting, dan juga properti. Oleh karena itu, upacara tradisi adalah pertunjukan teater. Tiga fungsi lainnya aku jelaskan nanti pada kebingungan kau selanjutnya. Kau terjebak dengan jawabanmu sendiri. Jika memang upacara tradisi adalah bentuk pertunjukan teater, mengapa harus dipentaskan ulang menjadi pertunjukan teater lagi? Itu artinya hanya memindahkan upacara yang semula dilakukan di desa, kemudian dipentaskan ulang di gedung pertunjukan. Jebakan itu justru menjerat otakmu. Jika diskusi selain menyiapkan konsentrasi, tidaknya adalah kertas. Santai. Begitu cara junior menyambut seniman-seniornya. Untuk seniman sepertimu, aku rasa itu pantas. Wah, pertarungannya sampai ke dunia nyata. Kampungan. Orang yang belum menguasai teknik menembak memang suka gagap jika diberi senapan. Psikologisnya masih belum matang. Jangan terlalu yakin dengan senjata. Meskipun senapanmu bagus dan pelurunya tajam, tidak menjamin kau akan menembak tepat di dadanya. Salah-salah. Pelurumu akan habis menembus angin. Bacot! Kau pikir dengan menguasai teknik menembak, kau bisa menang dalam peperangan? Tidak begitu, Irek. Yakin bisa menang dengan peluru tumpul? Oke, cukup. Tampaknya malam ini akan seru. Jika kalian hidup di zaman Bung Karno, mungkin saja kalian menjadi 2 dari 10 pemuda terpilih. Menganalogikan lomba sebagai peperangan tidak terlalu buruk. Namun, jangan sampai perang itu mengilhami pada kebencian. Perlombaan itu yang dihadapi lawan, bukan musuh. Perlawanan boleh, permusuhan jangan.
dimulainya dari konflik-konflik kecil, kemudian meledak menjadi klimaks yang tak terduga. Upacara apa yang kau pilih? Intimah Ligai. Kerinci. Iya. Bisa kau cerita sedikit? Aku jadi penasaran ingin mendengarnya. Benar kan, Bunga? Allah, Boleh, boleh. Tapi pastikan orang di sampingmu itu tidak pura-pura tuli. Lalu diam-diam mencatatnya. Lantas ketika pulang akan menuliskannya menjadi ide cerita. bacot. Oke. Gini. Zaman dahulu kala di Bukit Kacau pernah ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Gadis Sarita Hati. Ratu ini berasal dari Bandar Ru. Ia melakukan perjalanan ke Indochina, Mataram, Jawa, dan tiba di Bukit Kacau, Kerinci. Saat itu tidak ada manusia, sedangkan ia ingin mendirikan sebuah kerajaan. Maka mintalah dia kepada Sang Khalid. Dengan ilmunya, dia mengumpulkan dewa-dewi penghuni daerah. Dan untuk memilih seorang pemimpin di antara mereka, maka diadakanlah Niti Naik Mahligai. Kenapa kau? Irek. Emang lomba ini kan upacara tradisi. Apa kau malah menulis cerita rakyat? Hei, ini namanya riset. Ya wali dari latar belakang. Orang mana butuh latar belakang? Orang butuh adalah bentuk prosesi upacaranya. Ini, aku tidak mau bahas prosesi. Aku ini penganut esensialis. Bagiku, upacara tidak hanya dinikmati sebagai suatu proses peristiwa, melainkan filosofi di dalam upacaranya. Itu bisa dipelajari di dalam kelas. Di atas panggung, penonton itu datang untuk mengetahui prosesi upacaranya. Tahapan intimah ligai sudah ada di YouTube. Ada. Pasti ada. Pertunjukan pun dimulai. Saatnya dunia roh halus menyatu dengan tubuh para penari. Melalui kesaktiannya, Eva Brahmanti Putra memohon bantuan kepada roh-roh gaib agar para penari kebal senjata tajam, juga ringan seringan kapas, dan tak lekang oleh panasnya api. Nah, harusnya atraksi itu yang kau wujudkan di naskahmu. Wah, wah. Kacau. Tidak begitu. Dalam rancangan naskah yang akan aku buat, prosesi seperti itu tidak akan aku hadirkan. Kita cukup mengambil esensinya saja, bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Ada banyak tahapan, ada banyak rintangan. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu tinggi saja yang bisa menjadi pemimpin. Nah, dalam upacara tadi disimbolkan dengan menari di atas cahan kaca, berjalan di atas paku, meniti bara api hingga ditusuk dengan bambu. Itu semua adalah simbolisasi perjuangan menjadi seorang pemimpin. Itu salahnya kau, Irek. Ini tradisi. Harusnya prosesi itu juga kau muat di dalam naskahmu. Jangan malah kau potong-potong. Bunga, mana ada aktor yang mampu seperti itu, kecuali mereka pemilik tradisi. Kita cukup mengalih wahanakannya saja ke dalam metafora panggung. Lagi pula, bermain api seperti itu di dalam panggung tidak mungkin. Konyol. Itu yang aku pertentangkan. Nggak bisa upacara tradisi hanya diceritakan saja.
dia mesti dihadirkan. Tidaknya, prosesi itu termuat di dalam naskah. Dengan begitu, kita menjaga marwah tradisi, menjaga kekayaan leluhur. Oh, iya. Ya. Memang aneh kau. Dasar junior. Hei, apa kau bilang? Kenapa? Tidak tenang. Bob. Duduk. Ngopi. Kan semakin menarik. Baik. Sekarang giliran kau. Kau akan menulis tentang apa? Aku akan menulis Malam Tari Inai. Ayo. Cerita. Malam Tari Inai adalah prosesi pengantin etnis Melayu Timur. Gelaran Tari Inai dilakukan di malam hari. Ngadang upacara ini adalah pihak pengantin perempuan. Upacara ini dipandu oleh pembawa acara. Peserta upacara lainnya yakni sepuh adat atau tua tengganai. Banyak 5 sampai 7 orang sebagai tepung tawar. Oleh karena itu, naskah yang kutulis akan memuat prosesi upacaranya. Oh, menarik. Jadi, bagaimana prosesinya itu? Secara ringkas, ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah pemberian tepung tawar kepada kedua mempelai. Nah, pengantin perempuan sudah duduk di sini. Di sini ada semacam kursi pengantin. Baru setelah itu, pengantin laki-laki masuk ke dalam dengan diikuti oleh pihak keluarga sambil dipayungi dengan payung api. Lalu pengantin sudah duduk berdua. Samping kiri dan kanan berbaris dayang-dayang. Tahap kedua adalah penyalaan lilin madu yang ada di atas kembang lilin. Baru setelah itu, penari laki-laki melakukan silat tarik inai. Silat ini diiringi oleh pukulan musik lintang dan gong. Penari perempuan yang memainkannya. Setelah itu, pemberian tepung tawar oleh sepupu adat. Barulah pengantin laki-laki turun dari singgasana dengan diikuti oleh dayang-dayang. Tahap ini dilakukan berulang untuk pengantin perempuan. Setelah itu, pengantin perempuan berjalan dengan diikuti oleh dayang-dayang sambil menutup wajah pengantin perempuan dengan kipas. Kipas penutup wajah tidak boleh terbuka sampai upacara selesai. Baru setelah itu, penari perempuan yang melakukan silat tarik inai sama akan diiringi musik. Adapun gelar pendekar yang dipakai oleh para penari adalah Hang Tua, Hang Jebat, Hang Lekir, Dewa Sapri, Dandan Setia dan Sidang Budiman. Sedangkan pendekar perempuan bergelar Putri Siti Zubaidah, Putri Suri Maknikam, Putri Intan Terpilih, Putri Sudah! Intan Cukup! Bikin pusing! Jadi, seluruh prosesi itu akan kau tulis di naskahmu? Iya. Akan aku tulis secara rapi dan lengkap. Tadi aku menjelaskan masih terpotong-potong. Apa menariknya semua prosesi itu kau tulis? Itulah tradisi. Tampilkanlah seperti itu. Jangan kau ubah-ubah. Itu namanya memindahkan tempat. Memang harus begitu. Meskipun kau tulis secara lengkap, sutradara berhak
Oh, mana bisa? Sutradara punya pertimbangan artistik dan lainnya. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Harus patuh terhadap naskah. Jika aku yang membuat naskah itu, maka akan aku tulis ceritanya menjadi sepasang muda-mudi yang melakukan zina. Kemudian perempuannya hamil. Karena pihak keluarga malu, upacara itu tidak diadakan sebab itu adalah aib keluarga. Nah, kan? Jadi sejarah. Ada satu keluarga yang tidak melakukan upacara itu di dalam pernikahan anaknya. Bukan kau yang menulis naskahnya seperti itu. Jangan merusak naskah orang. Walaupun kau buat seperti itu, bentuk prosesi upacaranya mana? Penonton itu datang untuk mengetahui prosesi upacaranya. Prosesi ada di dalam YouTube. Ada juga, pasti ada. Tradisi budaya lama. Sudah lihat kan? Jadi penonton tidak bisa cari sendiri. Makanya naskah harus ditulis secara lengkap agar sutradara punya panduan. Sutradara pun juga harus patuh terhadap naskah. Jangan malah seenaknya. Kau pikir gampang menulis naskah? Sutradara dan penulis itu peran yang berbeda. Sutradara punya kuasa tafsir terhadap naskah dengan memungkinkan hal-hal lain untuk dipotong atau dibuang. Itu karena dia tidak mempunyai kemampuan menulis naskah. Kalau mau seenaknya, tulis naskah sendiri. Ide naskah tadi itu kan aku yang tulis sendiri. Jadi boleh dong kalau upacaranya tidak muncul. Tidak bisa, harus muncul. Bagaimana caranya bermain api di atas panggung? Bisa terbakar itu gedung. Itu tugasmu. Kau yang sudah memilih menulis upacara itu. Aku ini hanya mengambil esensinya saja. Itu yang namanya merusak tradisi. Bunga, kau berlebihan. Jadi, jika aku ingin mengambil upacara Niti Mahligai, atraksi berjalan di atas pecahan bara api, dan semuanya itu harus aku hadirkan. Harus aku hadirkan. Tidaknya kau tulis secara lengkap. Atraksinya harus aku hadirkan. Kalau sudah tertulis dalam naskah, harusnya di atas panggung juga iya. Mana mungkin? Harus dimungkinkan. Karena kau sudah memilih upacara itu. Sudah aku katakan kan padamu, tidak ada aktor yang bisa seperti itu kecuali mereka pemilik tradisi. Dan itu juga tidak bisa dipentaskan di dalam gedung. Petakan di ruang terbuka. Nontonnya bagaimana? Kenapa aku yang harus memikirkannya? Oke. Jika kau di posisi aku, apa yang akan kau lakukan? Upacara mana? Niti Mahligai. Masyarakatnya yang kuhadirkan. Jangan kau cabut tradisinya. Wow. Orang di kampung. Iya. Nenek Datu di sana itu. Iya. Akan kau datangkan ke sini dengan alasan menjaga tradisi. Iya. Jangan pernah merasa kau pemilik tradisi itu. Oh. Duduk. Kopi.
Aku tidak terima jika naskah itu diobrak-abrik. Mainkanlah seperti itu. Naskah yang kau tulis itu bisa saja sulit untuk dipentaskan. Bukan urusanku. Aku sudah menulis naskah. Lalu aku juga yang harus memikirkan apakah naskah itu bisa untuk dipentaskan. Marah kau ini. Bacot! Kopi. Tidak. Tidak. Baik. Aku memosisikan diriku sebagai pihak yang netral. Dua perspektif kalian aku anggap benar, walaupun saling bertentangan. Sebenarnya ada dua tahap yang harus kita hadapi. Tahap pertama yaitu penulisan naskah. Tahap kedua, menerjemahkan naskah menjadi pertunjukan. Nah, sekarang yang kita hadapi kan adalah perlombaan penulisan naskah. Jadi, kelengkapan naskah lah yang harus ditulis. Apalagi upacara adat itu harus lengkap. Jangan main-main dengan tradisi. Tapi masalah prosesi itu muncul atau tidak di atas panggung itu persoalan lain. Nah, sekarang perlengkapan dalam upacara dikembalikan. Sudah lengkap? Sudah. Apa saja? Oh, aku sudah mencatatnya saat riset. Oh, ini dia. Silakan. Lengkap bukan? Apalagi seperti ini. Kau tulis dalam naskahmu sebagai sumber informasi. Tentu tak. Oke. Malam hari ini bagaimana? Apanya dari madu, tawar, kursi pengantin, jualan ada payung api, terakhir ada kipas. Bila perlu, kalau kami juga dengan musiknya. Nah, musik itu. Aku sudah mendapatkan musik asli dari temanku yang digunakan untuk upacaranya. Musik? Ya, notasinya juga sudah ada. Apalagi seperti itu, kau simpan dalam drive. Tempelkan linknya dalam naskah. Jadi, siapapun yang mau memainkan naskah itu, musiknya sudah ada. Tinggal dimainkan saja. Nah, apabila ada lirik atau mantra, tulis juga di dalam naskahmu. Bila perlu buatkan contohnya. Seperti video yang kita tonton tadi itu. Tempelkan juga linknya. Jadi mereka tahu, oh seperti ini prosesinya. Pertunjukan yang tidak sesuai naskah bagaimana? Itu persoalan lain, Bunga. Tidak bisa dibahas malam ini. Rod, Jadi, kapan terakhir pengumpulan lomba naskah itu? September. Malam ini terakhir.